nama saya Rizky Risa Sucitra dari kelas PTE 01 angkatan 2019 dengan NIM 1924040014. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan materi pembelajaran bab keempat pada tugas psikologi saya yang kedua. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus atau isi atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan keterampilan. Sehubung dengan pengembangan materi pembelajaran, ada beberapa prinsip dalam menyusun dan memilih materi pembelajaran yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu prinsip relevansi atau keterkaitan. Nah, yang kedua itu prinsip konsistensi atau keajengan, dan yang terakhir yaitu prinsip kecukupan. Nah, yang kedua yang kita bahas yaitu pengembangan materi tujuan pembelajaran umum. Nah, pengembangan materi tujuan pembelajaran umum dalam prakteknya bertujuan agar pembelajaran yang akan dicapai peserta didik lebih efektif, efisien dalam pelaksanaannya. Kegunaan pengembangan materi tujuan pembelajaran umum yaitu yang pertama yaitu memberikan kriteria yang pasti untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik. Nah, yang kedua yaitu memberikan dasar untuk mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pengajaran. Yang ketiga yaitu petunjuk bagi peserta didik tentang apa yang dipelajari dan apa yang akan dinilai dalam mengikuti suatu pelajaran. Nah, yang terakhir yaitu peserta didik akan mengorganisasikan usaha dan kegiatannya untuk mencapai tujuan institusional yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu pengembangan materi tujuan pembelajaran khusus. Pengembangan pembelajaran khusus biasanya ditentukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Sangat penting dilakukan. Manfaat yang didapat dari pengembangan pembelajaran yang baik antara lain yaitu yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua yaitu sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketetapan dan kelambanan kerja. Yang ketiga yaitu untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keempat untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Nah, pengembangan pembelajaran pun memiliki fungsi yang menurut Konstelnik secara spesifik fungsi pengembangan pelajaran tersebut diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama mengorganisir dan mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik. Yang ketiga yaitu memetakan indikator hasil belajar dan cara mencapainya. Yang keempat yaitu menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Dan yang kelima yaitu berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, yang keempat yaitu kita akan membahas tentang pengembangan materi sesuai pengalaman belajar. Nah, pengembangan pembelajaran yang pertama itu pengembangan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Pengembangan pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas siswa adalah pengembangan pembelajaran yang meningkatkan aktivitas siswa menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan yang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran pakem. Menurut Sidi, pakem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam pakem, semua siswa dikondisikan untuk terlibat langsung secara aktif dan dalam semua kegiatan pembelajaran. Dengan kondisi ini, siswa dituntut kemandiriannya untuk mengalami sendiri objek dan peristiwa yang dipelajari sambil berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan refleksi dalam setiap kegiatan pembelajaran.
Nah, yang kedua yaitu pengembangan pembelajaran pengalaman guru. Keberhasilan dalam proses pembelajaran tentunya tidak lepas dari guru sebagai salah satu sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar sangatlah penting, di mana guru itu harus lebih menguasai materi, pelajaran, atau bahan ajar. Tidak hanya itu, guru harus lebih banyak memiliki bahan referensi. Hal ini untuk menjaga agar guru memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang materi yang akan diajarkan daripada siswa yang akan diajar. Nah, di sini ada juga beberapa pengembangan pembelajaran berdasarkan pengalaman guru. Nah, yang pertama itu guru dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini tuh guru harus mendampingi para siswanya untuk menuju kesuksesan belajar atau kedewasaan. Aspek psikologi menunjukkan pada kenyataan bahwa para siswa yang belajar pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga menurut materi, metode, dan pendekatan yang berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, yang kedua itu peran guru dalam proses pembelajaran. Ada beberapa peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu guru sebagai demonstrator, yang kedua guru sebagai pengelola kelas, yang ketiga guru sebagai mediator dan fasilitator, dan yang keempat yaitu guru sebagai evaluator. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan strategi dan metode pembelajaran. Pengembangan strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang membahagiakan peserta didik. Bahagia berarti perasaan atau keadaan tentram atau bebas dari segala hal yang menyesakan. Berkaitan dengan belajar bahagia adalah keadaan yang bebas dari tekanan, ketakutan, dan ancaman. Oleh sebab itu, setiap suatu kegiatan pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran memberikan hasil yang optimal. Strategi pembelajaran menyenangkan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan agar pembelajaran menyenangkan yaitu pembelajaran konstekstual, pembelajaran dengan pemecahan masalah, pembelajaran bermakna, pemanfaatan alat peraga, pembelajaran melalui lingkungan sekitar, dan melalui permainan matematika. Inti pembelajaran yang konstekstual adalah pembelajaran dengan menghubungkan konsep-konsep dengan kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.